اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, kita diwajibkan dan diperintahkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Kemudian, di antara hakikat takwa lainnya ialah menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat, sebagaimana perkataan Abu Hazim, "An tukaffa 'anil ma'asi wa tusta'malu fit ta'ati." Engkau tahan anggota badanmu dari maksiat dan engkau menjalankan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur lainnya, kita juga perlu untuk menggunakan harta yang dititipkan kepada Allah, harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, karena sejatinya harta itu bukanlah milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, yang telah tidak henti-hentinya menyuruh kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya, yang mana mereka telah menunjukkan kepada kita cara menjalani kehidupan yang penuh kehati-hatian, termasuk dalam hal menjaga harta kita agar senantiasa halal dan bersih dari yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfaqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir." Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Allah memerintahkan agar para hambanya membelanjakan harta yang diberikan Allah pada mereka dan juga menjadikan mereka sebagai khalifah dalam menggunakan harta itu. Allah mendorong mereka untuk menjalankan harta, untuk membelanjakan harta tersebut di jalannya dengan memberitahukan pahala yang akan didapatkan. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia hanyalah sebagai pengelola harta yang dititipkan oleh Allah, dan harta tersebut harus digunakan sebagaimana ketentuannya. Dalam ayat lain disebutkan bahwa harta itu milik Allah yang harus ditunaikan sebagaimana dalam ayat, "Wa atuhum mimmalillahi alladzi atakum." Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Secara lebih luas, ayat ini juga mengandung prinsip
memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, yang memiliki keterkaitan dengan konsep sedekah dan bantuan sosial. Akan tetapi secara spesifiknya adalah membantu budak yang ingin membebaskan diri, bukan pemberian nafkah kepada keluarga. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata malullah, yang mana memiliki arti bahwasannya harta itu adalah milik Allah. Dalam ayat lain disebutkan bahwa berinfak di jalan Allah, meminjamkan kepada Allah dan akan mendapatkan pahala yang besar. Allah taala berfirman, "Madzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah." Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada hambanya, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir karya Syekh Muhammad Sulaiman, beliau menyebutkan istilah memberi pinjaman kepada Allah adalah sebagai perumpamaan yang mana pelakunya telah mendahulukan amal soleh yang membuat ia berhak mendapatkan pahala tersebut. Hasanan di sini memiliki makna yaitu jiwa yang bersih tanpa mengungkit-ungkit pemberian dan tanpa menyakiti perasaan si penerimanya. Dalam ayat lain disebutkan, la in aqamtumus shalah, barang siap sesungguhnya jika kamu mendirikan salat, wa ataitumuz zakah, dan kamu menunaikan zakat, wa amantum birusuli wa azzartumuhum, dan kamu beriman kepada rasul-rasulku dan kamu membantu mereka, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan engkau pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, sungguh aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, wala udkhilannakum jannat, dan aku akan memasukkanmu ke dalam surga-surgaku, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Maka barang siapa yang kafir setelah itu, sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah ayat 12. Dalam ayat lain disebutkan pula, madzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan dari pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dijelaskan pula dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir bahwa siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seolah-olah ia telah meminjamkan hartanya kepada Allah dengan ikhlas hasanan, yaitu dengan harapan akan pahala disertai ketulusan hati tanpa mengungkit atau menyakiti perasaan dari penerimanya. Allah menjanjikan untuk melipat gandakan balasan dari pinjaman tersebut dengan pahala yang luar biasa, yakni balasan yang berupa surga. Pahala dari infak ini akan dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali, tergantung pada niat, sasaran, dan waktu pelaksanaannya. Dalam ayat lain juga disebutkan, wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqradullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan berikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu peroleh untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Maka mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika harta dipandang sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala,
maka suatu saat tentunya kita akan dimintai pertanggungjawaban dalam menggunakan harta tersebut. Maka memanfaatkannya dengan cara yang tepat adalah hal yang sangat penting. Berikut adalah skala prioritas dalam menggunakan harta kita di jalan yang benar menurut prinsip Islam. Yang pertama, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga terlebih dahulu. Prioritas pertama kita dalam menggunakan harta yang dititipkan kepada Allah ialah untuk diri kita pribadi dan untuk keluarga kita yang terlebih dahulu. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Hal ini termasuk dalam nafkah yang wajib, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, menunjukkan pentingnya memenuhi kewajiban ini sebelum kewajiban yang lain. Berikutnya, prioritas yang kedua ialah membayar hutang. Hutang yang belum dilunasi harus diprioritaskan, karena Islam sangat menganjurkan untuk membayar utang tepat pada waktunya dan tidak menunda-nunda pembayaran utang tersebut. Utang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, baik kepada Allah seperti zakat ataupun kepada sesama manusia. Menyelesaikan hutang merupakan langkah menjaga amanah dalam harta yang dititipkan kepada kita. Prioritas berikutnya ialah menunaikan zakat dan infak yang wajib. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan wajib dikeluarkan bagi mereka yang mampu. Zakat adalah untuk menyucikan harta kita dan mendatangkan keberkahan. Setelah zakat, infak wajib seperti kafarat atau denda, dan juga hak nazar, janji yang belum ditunaikan juga harus diprioritaskan. Berikutnya yang keempat ialah berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Setelah kebutuhan pokok kita telah terpenuhi, Islam menganjurkan kita untuk bersedekah, memberikan pinjaman yang baik yaitu qardun hasan, dan mendukung kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat seperti pembangunan masjid, madrasah, atau program-program sosial yang membantu kaum duafa. Ini termasuk bentuk meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat tentang qardun hasan sebelumnya. Berikutnya yang kelima ialah investasi dalam aset yang halal dan produktif. Islam juga mendorong kepada kita untuk menggunakan harta kita secara produktif, seperti dalam investasi yang halal yang memberikan manfaat jangka panjang. Investasi ini bisa dilakukan dalam bentuk aset maupun pendidikan yang akan memberikan dampak positif di masa depan. Pilihan investasi harus dipastikan sesuai dengan syariat Islam, seperti dalam bentuk mudharabah atau kerjasama bisnis yang jujur. Berikutnya, prioritas yang terakhir ialah tabungan untuk keperluan darurat dan masa depan. Menyisihkan sebagian harta kita untuk kebutuhan darurat atau masa depan adalah merupakan langkah yang sangat bijak. Seseorang muslim lebih siap menghadapi kondisi tak terduga seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Namun, tabungan tidak boleh disimpan secara berlebihan atau bertujuan untuk menumpuk harta tanpa manfaat yang jelas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan harta tersebut di jalan yang halal dan bermanfaat sebagai wujud rasa syukur kita serta ketaatan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal, dimudahkan untuk menyalurkannya pada yang halal, dan digunakan untuk berinfak di jalan Allah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.